Hanya butuh 1/4 jam bagi Chen Ping untuk melucuti formasi. Oke, kamu boleh masuk, kata Chen Ping setelah menghancurkan formasi. Setelah melihat ini, Binglu dan yang lainnya dengan hati-hati berjalan ke halaman dan menemukan bahwa tidak ada formasi yang diaktifkan. Baru pada saat itulah saya merasa lega sepenuhnya. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya juga mengikuti ke halaman. Halaman ini masih utuh dan belum rusak akibat pertempuran. Meski halamannya tidak besar, namun tata ruangnya sangat masuk akal, dengan ruang latihan, ruang alkimia, dan bahkan ruang belajar kecil. Saat masuk, ada banyak kertas jimat di dalamnya. Ada pena cinabar untuk mengukir rune di atas meja, serta berbagai cat. Chen Ping tidak dapat membayangkan bahwa murid dari Sekte Suci Wuji ini juga bisa membuat ramuan dan menggambar jimat. Dia benar-benar berbakat. Melihat jimat di depannya, Chen Ping mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi begitu dia menyentuhnya, jimat itu langsung berubah menjadi abu. Pada saat ini, Chen Ping tidak berani membaliknya dengan santai, tetapi melihat rune di atas meja, dia melihat beberapa rune telah digambar di atasnya, tetapi tidak semuanya tergambar sama sekali. Biksu pergi dengan tergesa-gesa saat itu. Tepat ketika Chen Ping dengan hati-hati mempelajari rune yang setengah ditarik, seseorang tiba-tiba berteriak. Chen Ping bergegas keluar dari ruang belajar. Saya menemukan seorang biksu yang telapak tangannya sepertinya terkorosi oleh sesuatu, dan asap putih keluar darinya. Chen Ping, dengan mata tajam dan tangannya yang cepat, memotong tangan pria itu dengan satu pedang. Segera, telapak tangan yang dipotong berubah menjadi asap putih, terkorosi seluruhnya dan menghilang. Bagaimana kabarnya? Ouyang Zhenhua juga terlihat kaget dan bertanya pada biksu itu. Aku baru saja melihat disformasi di dalam ruangan dan ingin mengambilnya dan mengamatinya, dan ternyata seperti ini, kata biksu yang kehilangan telapak tangannya. Jelas sekali, biksu ini ingin mendapatkan harta karun dari ruangan ini, tetapi tanpa diduga dia dibunuh. Jangan pindahkan barang ke sini. Tampaknya sangat damai di sini, dan sepertinya tidak ada bahaya sama sekali. Faktanya, ada arus bawah di sini, penuh dengan segala macam bahaya dan ketidakpastian. Petik 2. Chen Ping memperingatkan semuanya. Jika seseorang mencoba mencuri sesuatu lagi, berbagai situasi mungkin timbul. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, para biksu yang awalnya ingin mencari harta karun menjadi jauh lebih jujur. Sekte suci janji ini penuh dengan keanehan, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Chen Ping berjalan ke barisan yang dibicarakan biksu itu. Saya melihat pelat formasi itu diukir dengan sangat indah. Chen Ping mengamatinya dengan cermat untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu formasi apa itu dari pola formasinya. Di telapak tangan Chen Ping, bola api gas meledak, dan kemudian nyala api menyelimuti susunan tersebut, diikuti dengan semburan asap. Permukaan disarai mulai berkedip dengan lampu hijau neon. Jelas sekali bahwa seseorang telah merusak disarai dan menaburkan bubuk obat tak dikenal di atasnya. Apapun yang disentuhnya akan langsung terkorosi. Namun, di bawah nyala api pamungkas, lampu hijau neon menjadi semakin lemah. Setelah apinya padam, Chen Ping mengulurkan tangan dan mengambil pelat susunan. Tangan Chen Ping tidak terkorosi. Chen Ping mempelajarinya dengan cermat, dan semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam disformasi. Chen Ping ingin mengaktifkan disformasi untuk melihat formasi seperti apa yang diukir dalam disformasi sekte surgawi ini. Tapi tidak peduli bagaimana Chen Ping menyuntikkan kekuatan spiritual, pelat formasi tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa menyimpan susunannya dan mempelajarinya dengan cermat ketika dia punya waktu. Bagaimanapun, ini juga merupakan susunan dari sekte alam surga, yang sangat penting untuk penelitian. Melihat Chen Ping menyimpan disformasi, meskipun banyak biksu yang iri, tidak ada yang mengatakan apapun. Lagi pula, jika bukan karena Chen Ping, mereka bahkan tidak akan bisa memasuki halaman ini. Chen Ping meliriknya dengan mata Tianming dan menemukan bahwa tidak ada bubuk beracun pada barang lainnya, jadi dia berkata, ini adalah sekte Tianji, jadi ada beberapa hal yang sangat berharga. Anda dapat menemukan apa yang Anda butuhkan. Chen Ping mengambil susunannya, tetapi dia tidak bisa membiarkan Ouyang Zhenhua dan yang lainnya tidak mendapatkan apa-apa. Chen Ping tidak egois. Rekan Daois Chen, apakah tidak ada jebakan dalam hal ini? Ouyang Zhenhua bertanya dengan cemas. Senior, jangan khawatir,
saya sudah memeriksanya, tidak apa-apa. Begitu Chen Ping selesai berbicara, semua orang mulai mengerumuni barang-barang di ruangan itu. Saya berharap saya bisa memindahkan seluruh halaman. Chen Ping keluar dari halaman dan menemukan halaman lain yang terpelihara dengan baik untuk diamati. Setelah mengamati, Chen Ping menyadari bahwa formasi di setiap halaman tidak terhubung. Formasi tersebut seharusnya dibuat oleh para biksu di setiap halaman sendiri. Bagaimanapun, tingkat kultivasi setiap orang dan pemahaman tentang formasi berbeda, jadi wajar untuk menyiapkan formasi yang berbeda. Tanda seru. Namun ada satu hal, yaitu halaman-halaman ini merupakan perpaduan dari berbagai formasi, dengan aura yang ditanamkan di dalamnya. Artinya, biksu lain yang datang ke halaman tidak akan diserang oleh formasi halaman. Chen Ping menerobos formasi dengan mudah, dan kemudian berjalan ke halaman dengan santai, seolah-olah dia telah masuk ke rumahnya sendiri. Tanda seru. Binglu dan yang lainnya akhirnya melihat kemampuan Chen Ping, jadi mereka mengikuti di belakang dan tidak takut sama sekali. Berjalan ke halaman, tata letak dan perabotannya hampir sama. Hanya saja tidak ada ruang untuk menggambar jimat di halaman ini. Biksu ini seharusnya tidak tahu cara menggambar jimat. Setelah melihat sekeliling, tidak ada yang bagus, jadi Chen Ping sedikit kecewa. Jika tidak ada apa-apa di halaman yang lengkap ini, seharusnya ada lebih sedikit lagi di tempat lain yang runtuh dan bobrok. Tuan Chen, lihat apa ini? Binglu tiba-tiba mengeluarkan gulungan yang sudah tertutup debu dari sudut ruangan. Chen Ping terkejut dan segera mengambil gulungan itu. Jika ada jebakan di sini, embun es akan berbahaya. Tapi untungnya, tidak ada jebakan, dan embun esnya baik-baik saja. Chen Ping mengambil gulungan itu dan menemukan bahwa itu hanyalah hal biasa, dan dia tidak dapat merasakan energi spiritual bermakna yang terpancar darinya sama sekali. Semakin sering hal ini terjadi, Chen Ping menjadi semakin aneh. Biasanya, benda-benda di sini tidak memiliki aura sama sekali. Bagaimanapun, mereka semua melewati tangan makhluk abadi. Bahkan jika itu adalah benda acak, mereka seharusnya menjadi harta karun di dunia para dewa dan manusia ini. Kenapa tidak ada fluktuasi energi spiritual sama sekali, jadi biasa saja. Terus terang, meskipun makhluk abadi merendam air kencingnya, jika mencapai dunia para dewa dan manusia, itu pasti air suci, penuh energi spiritual atau energi abadi. Chen Ping mengujinya lagi dan menemukan bahwa gulungan itu tidak mengalami fluktuasi energi spiritual. Melihat ini, Chen Ping menemukan sebuah meja dan membuka gulungan itu sedikit demi sedikit. Chen Ping sangat berhati-hati karena dia tidak tahu apa yang ada di gulungan ini. Ketika gulungan itu setengah terbuka, Chen Ping menemukan ada halaman dan paviliun yang dilukis di atasnya. Lukisan itu sangat indah dan hidup. Ketika gulungan itu terbuka sepenuhnya, gulungan sekte yang megah muncul di depan Chen Ping dan yang lainnya. Ini, apakah seperti ini sekte suci Wuji sebelum dihancurkan? Chen Ping melihat gulungan di depannya, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Karena melihat gulungan itu, sekte suci janji memang luar biasa, ribuan kali lebih kuat dari gambar bobrok sekarang. Meskipun sangat bobrok, Chen Ping merasa sangat agung. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya pemandangan tersebut sebelum dirusak. Nafas Chen Ping menjadi sedikit cepat, dan bahkan Binglu dan yang lainnya pun terkejut. Di sekte suci janji yang megah, ada begitu banyak orang, begitu hidup. Dan semua orang di atas juga terlihat hidup, seolah-olah mereka hidup. Ternyata sekte suci janji begitu mulia di masa lalu. Sayang sekali, Chen Ping hanya bisa menghela nafas. Sekte yang begitu mulia juga telah tenggelam dalam sungai panjang sejarah. Jika bukan karena Raja Iblis Ciyun, Chen Ping tidak akan bisa menemukannya. Maka sekte suci Wuji tidak tahu berapa lama lagi terkubur, dan mungkin generasi mendatang tidak akan mengetahuinya lagi. Ada sekte seperti sekte suci Wuji. Chen Ping perlahan mengambil gulungan itu dan melihatnya dengan hati-hati. Bahkan halaman tempat Chen Ping berada terlukis dengan jelas di atasnya. Namun, ketika Chen Ping mengambil gulungan itu dan mengaguminya, dia menemukan bahwa gulungan itu diterangi oleh cahaya, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di balik lukisan itu. Bisa melihat bayangan, tapi kenyataannya tidak. Apakah gulungan ini adalah gambar di dalam gambar? Chen Ping sedikit mengernyit. Yang disebut lukisan di dalam lukisan adalah menyembunyikan satu lukisan di dalam lukisan lain.
Hanya melalui cahaya khusus atau direndam dengan ramuan barulah lukisan yang tersembunyi itu dapat terlihat. Tanda seru, apakah kamu menemukan hal lain di lukisan ini? Chen Ping mengambil gulungan itu dan bertanya pada Binglu dan yang lainnya. Binglu dan yang lainnya menggelengkan kepala. Tuan Chen, bukankah ini lukisan Wu Ji Shengzong? Ada lukisan lain. Saya tidak melihatnya, kata Binglu. Chen Ping sangat bingung, dia mengangkat gulungan itu lagi dan melihat dengan hati-hati melalui cahaya. Dia memang bisa melihat sosok yang sangat buram di bawah lukisan sekte tersebut. Tanda seru, Chen Ping mencoba membuka mata Tianming, karena mata Tianming dapat meninggalkan semua rintangan dan melihat esensinya. Ketika mata gelap terbuka hari itu, Chen Ping menemukan bahwa lukisan itu perlahan berubah. Sekte Mega itu menghilang begitu saja, dan sosok buram menjadi semakin jelas. Saya melihat seorang pria mengenakan jubah hitam, mahkota hitam, dan tongkat tengkorak di tangannya. Mata orang ini berwarna hitam, dan dia memiliki aura kultivator jahat. Hanya dengan sekali melihatnya saja sudah membuatnya merasa seperti telah jatuh ke dalam jurang maut. Selain itu, di sekitar orang ini, ada hantu yang tampak sangat ganas dan menyeringai di sekelilingnya. Pada jubah hitam pria ini terdapat pola berbentuk wajah hantu yang seolah-olah memancarkan cahaya. Cahaya inilah yang menarik perhatian hantu-hantu di sekitarnya. Chen Ping sangat penasaran siapa orang dalam lukisan ini. Dan sepertinya dia pasti seorang kultivator iblis. Tapi kenapa ada potret seorang kultivator iblis yang tersembunyi di dalam gulungan sekte suci janji? Tepat ketika Chen Ping terpesona, orang dalam lukisan itu tampak hidup, dengan mata yang dalam dan gelap. Ini memancarkan cahaya yang menakjubkan. Pada saat yang sama, hantu-hantu ganas di sekitarnya bergegas menuju Chen Ping dengan gigi dan cakar terbuka. Hal ini mengejutkan Chen Ping. Dia tidak pernah menyangka bahwa hantu dalam lukisan itu benar-benar hidup. Chen Ping tertangkap basah dan berteriak. Pada saat yang sama, kode emas Daluo di lautan kesadaran Chen Ping langsung memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tuan Chen, ada apa denganmu? Binglu dan Lan Yingying bergegas maju dan bertanya. Baru kemudian Chen Ping sadar dan menemukan bahwa dia masih memegang sebuah gulungan di tangannya, dengan sekte suci janji masih terlukis di atasnya. Anda tidak dapat melihat potret pembudidaya iblis sama sekali, apalagi hantu yang ganas. Apakah kamu memperhatikan ada roh jahat yang muncul? Chen Ping bertanya dengan rasa takut yang masih ada. Tidak. Kamu hanya memegang lukisan ini dan berdiri di sana dengan pandangan kosong, seolah-olah kamu telah kehilangan jiwamu. Binglu menggelengkan kepalanya dan berkata, aneh, apakah itu hanya halusinasi? Chen Ping berkeringat dingin di dahinya. Namun perasaan barusan itu terlalu nyata dan sangat menakutkan, terutama cahaya yang memancar dari mata pada potret pembudidaya iblis membuat Chen Ping merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka. Itu bukan ilusi. Baru saja, cahaya keemasan melintas di lautan kesadaranmu, hampir membunuhku, kata Raja Iblis Ciyun dengan gemetar. Baru kemudian Chen Ping teringat bahwa Daluo Jin Dian dalam kesadarannya barusan tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan. Bahkan Chen Ping sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Senior, apakah kamu kenal orang yang ada di gulungan itu tadi? Tampaknya dia juga seorang kultivator iblis. Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Karena aku baru saja melihatnya, Raja Iblis Ciyun pasti bisa melihatnya. Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya, saya tidak mengenalnya, atau saya tidak dapat mengingatnya. Namun, orang ini jelas-jelas ditekan oleh sekte suci janji dalam gulungan itu, dan gambar sekte yang dilukis di atasnya digunakan untuk penindasan.